Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita praktikum ya, latihan soal. Untuk cara menjawab soal sudah Ibu bahas ya di video yang lalu. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan soal. Hari ini soalnya ada dua nak ya. Satu soal yang biasa, ada analisa datanya. Yang kedua nanti adalah soal kasus. Dan kalian diminta untuk memecahkan bagaimana cara membuat analisa datanya dan membuat rencana keperawatan. Kita mulai dari nomor 1 ya nak ya. Nomor 1 ini saya buatkan analisa data. Jadi kasusnya sudah ada, tapi tidak saya tampilkan. Saya langsung tampilkan analisa data. Di sini saya minta kalian membuat tujuan keperawatan seperti yang saya bahas di video lalu ya. Nah, apa saja datanya? Yang pertama, data subjektifnya, ibu bayi mengatakan kulit bayi teraba dingin ya. Kenapa ibu bayi? Karena bayi belum bisa bicara, sehingga DS-nya kita ambil dari perkataan ibu. Ibu bayi mengatakan. Yang kedua, DO itu data objektif, data yang bisa kita lihat ya. Data yang bisa kita lihat itu yang pertama, kulit bayi teraba dingin. Kemudian tanda-tanda vitalnya suhunya 36,2 derajat Celcius ya kan. Terus RR-nya 30 kali per menit. Kemudian nadinya 128 kali per menit. Lihat ya nak ya, kalau bayi sama orang dewasa itu beda. Jadi memang kalau kita lihat dari suhunya itu di bawah normal. Normalnya berapa? 36,5 sampai 37,5. Atau ada juga literatur bilang 36 sampai 37. Jadi kalau 36,2 itu kira-kira bisa risiko hipotermi ya, di sini masalahnya. Nah, kemudian RR-nya itu 30 ya, lebih banyak daripada orang dewasa. Nadinya 128. Itu biasa ya, kalau bayi nanti di keperawatan anak akan dibahas lebih dalam lagi ya, nak ya. Nah, kemudian dalam membuat etiologi itu penyebab ya. Jadi dari data, dari kasus kita lihat paling ada pasien, apa data subjektifnya atau apa data objektifnya. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Bagaimana merumuskannya? Yang pertama, ternyata pertama kita lihat bayi ini baru lahir, ya kan? Bayi ini baru lahir, kemudian dia adaptasi bayi baru lahir, kemudian kita turunkan anak panah ya, permukaan tubuhnya luas, kita turunkan lagi anak panahnya, paparan lingkungan ekstrauteri ya, dia baru keluar, dia adaptasi ya, jadi suhunya ada suhu ekstra sama uterinya. Uteri itu dari bahasa kata uterus atau rahim ya. Jadi antara suhu luar dalam rahim sama di dalam rahim itu berbeda, sehingga ada terjadi fluktuasi, perbedaan temperatur tubuh, dan kemudian terjadi resiko hipotermi. Hipotermi itu adalah suhu yang kurang dari normalnya ya. Itu biasanya di bawah 35 ya. Kalau 36,2 dia masih resiko. Sehingga di sini saya tuliskan masalahnya resiko hipotermi. Nah, dari analisa data ini kalian tolong bikinkan itu tujuan keperawatannya apa, sesuai dengan tabel yang saya sampaikan. Tabelnya apa saja dan diisi tujuan keperawatannya apa sesuai dengan SLKI. Apa saja target-target yang harus kalian capai dalam mengatasi resiko hipertermi. Biasanya target yang pertama itu adalah suhu. Jadi bagaimana cara kalian untuk menaikkan suhu dan berapa derajatnya. Kalau caranya bagaimana itu di sebelahnya ya, intervensi ya, di Siki. Jadi tidak perlu. Yang kalian perlu cantumkan di SLKI adalah targetnya apa saja di dalam mengatasi resiko hipertermi. Itu soal yang pertama ya. Nah, sekarang itu soal nomor 2 ya. Saya menantang kalian untuk membuat tujuan keperawatan dan juga analisa data. Ingat, tujuan keperawatan bisa dibuat kalau sudah bikin analisa data. Analisa data tabelnya sudah saya sampaikan tadi. Ada data, ada etiologi, dan ada masalah. Etiologi akan kalian buat dengan membuat
tanda panah sesuai dengan kondisi pasiennya atau kondisi dari kasus. Kita menuju ke soal 2 ya. Soal 2, buatlah tabel analisa data dan tujuan keperawatan sesuai SLKI. Soal saya tidak terlalu rumit. Ini latihan adik-adik kalian, anak-anakku sekalian, supaya nanti dalam mengisi soal UKOM, ujian kompetensi, itu bisa ya. Ini adalah latihannya ya. Contoh kasusnya, seorang bayi baru lahir. Ada bayi baru lahir, berat badannya normal 2800 gram, panjang badannya juga normal 47 cm, kemudian tali pusarnya telah diputus ya. Jadi begini nak, kalau bayi itu ada kepercayaan yang tali pusarnya nggak diputus. Jadi selama dia sekitar seminggu dia masih sama plasentannya. Nah, kondisi kasus sekarang itu tali pusarnya telah diputus oleh perawat maternitasnya ya, atau pada bidan atau oleh dokter. Nah, kemudian perawat ini akan melakukan perawatan pada tali pusar tersebut. Nah, dari kasus ini bagaimana kalian membuat DODS-nya, kemudian bikin masalah, bikin etiologinya ya. Silahkan dijawab. Waktunya hari ini, waktunya saya kasih longgaran waktu ya, 2 hari ya. Silahkan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.